Roni tinggal di sebuah desa kecil di pinggir kota. Rumahnya sederhana, berdinding papan, beratap seng, dan halamannya sering becek ketika hujan turun. Namun, rumah itu dipenuhi aroma masakan yang hangat dan suara tawa ibunya. Ia berusia baru 14 tahun dan bahkan belum lulus SD. Banyak teman-temannya sudah berhenti sekolah untuk bekerja serabutan. Begitu juga dirinya. Pelajaran baginya bukan tempat ia bersinar. Ia sering duduk di bangku paling belakang, menatap papan tulis dengan mata yang lelah dan pikiran yang melayang pada hal-hal lain. Tapi, ada satu hal yang selalu membuatnya hidup kembali. Memasak. Setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam perlahan di balik sawah, Roni membantu ibunya memasak nasi goreng di dapur. Dapur mereka kecil, hanya ada satu tungku, satu wajan besar berwarna hitam karena bara api, dan sebuah meja kayu tua yang disangga batu bata agar tidak goyah. Di dapur itulah, Roni belajar tentang rasa, kesabaran, dan ketekunan. Aroma bawang, kecap, telur, dan sambal menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Ibunya memasak dengan tangan terampil. Matanya selalu berbinar ketika melihat wajan mulai berasap. Orang-orang di desa sering mengejek mereka. Ketika Roni lewat membawa bahan masakan dari warung, suara-suara miring terdengar jelas, walau seperti dibisikkan oleh angin. Mana bisa hidup cuma dari nasi goreng? Anak itu belum lulus sekolah, mau jadi apa nanti? Nanti jadi kuli juga ujungnya. Setiap kali mendengar itu, Roni hanya tersenyum. Dalam hatinya ia menyimpan satu janji sederhana, namun membara. Aku akan buktikan. Kata itu tumbuh di dalam dirinya seperti akar. Ia tidak punya ijazah, tidak punya modal, tidak punya apa-apa, kecuali kemauan untuk mencoba. Suatu malam, ketika mereka selesai memasak untuk makan keluarga, Roni duduk di kursi kayu sambil memeluk lutut. Lampu bohlam kuning menggantung di atap. Ia menatap ibunya yang masih sibuk merapikan dapur. "Bu," katanya pelan, "gimana kalau kita coba jualan nasi goreng?" Ibunya diam sejenak. Uap panas dari wajan yang baru saja dicuci masih mengepul. Wanita itu menghela napas. "Kita nggak punya modal, Nak." Roni tersenyum kecil, seperti anak yang baru menemukan rahasia besar. "Ada gerobak tua di rumah Pak Budi. Katanya mau dibuang. Kalau kita minta, mungkin boleh dipakai." Ibunya memandangnya lama, penuh ragu, tapi juga penuh harapan kecil yang diam-diam tumbuh. Ia menyeka keringat di dahi. "Tapi jualan itu nggak mudah. Orang bisa marah kalau rasa nggak cocok, bisa sepi pembeli, bisa pulang tanpa uang." Roni mengangguk. "Aku sudah biasa diremehkan, Bu." "Nggak apa-apa." Kalimat itu membuat ibu Roni terdiam. Ia melihat mata anaknya, mata penuh tekad, bukan mimpi kosong. Keesokan harinya, mereka menemui Pak Budi. Gerobak tua itu benar adanya. Kayunya repak, rodanya miring, dan warna catnya pudar. Tapi Pak Budi tersenyum ketika tahu gerobak itu masih bisa bermanfaat. "Ambil saja, Ron. Kalau bisa bantu hidupmu, pakailah." Roni memeluk gerobak itu dengan semangat. Selama 2 hari penuh, ia mengecatnya ulang dengan cat murah. Warna merah tak rata, kadang menetes, kadang terlalu tebal. Tapi hasil akhirnya membuat ia bangga. Di samping gerobak ia menulis, "Nasi goreng Roni." Tulisan itu tidak rapi, tapi jelas. Sebuah pengumuman bahwa ia siap memulai perjalanan baru. Malam pertama mereka berjualan di pinggir jalan dekat pasar malam. Lampu warna-warni berkedip dari kejauhan. Suara musik dangdut menggema. Orang lewat, melihat sekilas, dan terus berjalan. Mereka hanya menjual 2 porsi malam itu. Namun Roni tidak kecewa. Matanya justru bersinar. "Malam pertama, Bu, besok pasti lebih ramai. Malam kedua, 5 porsi. Malam ketiga, 10. Dalam seminggu, orang-orang mulai mengenal gerobak merah itu. Aroma nasi gorengnya berbeda. Bawang putihnya digoreng lama sampai kecoklatan. Telur 2 lapis. Dan sambal rahasia buatan ibunya yang pedas tapi nikmat.
Orang-orang yang dulu mengejek kini mengunyah sambil mengangguk. Lumayan juga. Rasa sambalnya pas. Telurnya tebal. Roni bekerja tanpa mengeluh. Tangannya mengipasi wajan, keringat bercucuran, asap mengepul. Namun wajahnya selalu tersenyum. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harga diri. Antrean mulai mengular. Pembeli datang bukan hanya dari desa mereka, tapi juga dari desa sebelah. Ada yang datang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang memesan berbungkus-bungkus untuk acara keluarga. Suatu malam, seorang bapak berusia sekitar 50 tahun, duduk sambil makan di bangku dekat gerobak. Ia mengunyah perlahan, lalu menatap Roni. "Ini resep dari mana, nak?" Roni menjawab bangga sambil mengangkat wajan. "Dari ibu, dari dapur kecil kami." Bapak itu tersenyum. "Enak sekali, kau punya bakat. Pertahankan." Kata-kata itu sederhana, tapi Roni mengingatnya sepanjang malam. Seperti angin yang mendorong perahu kecil untuk terus melaju. Minggu berganti bulan. Gerobak tua itu sekarang memiliki 2 orang pembantu. Anak-anak muda desa yang dulu mengejeknya, kini berdiri di sampingnya, mengipas, memotong bawang, mengaduk kecap. Mereka digaji dari hasil jualan dan mereka bangga. Roni membeli wajan baru, lebih besar, gas diperbanyak, meja kayu bertambah panjang. Setiap malam, suara centang-centong spatula bertemu wajan menjadi musik keberhasilan. Jalan yang dulu gelap, kini terang oleh lampu neon kecil yang digantung di samping gerobak. Antrean semakin panjang. Ada yang rela menunggu setengah jam. Ada yang memotret dengan ponsel dan mengunggah di media sosial. Nama nasi goreng Roni mulai menyebar jauh. Dalam seminggu, keuntungan mereka mencapai angka yang tak pernah Roni bayangkan. Puluhan juta rupiah. Bukan dari modal besar. Bukan dari pendidikan tinggi. Semuanya lahir dari ketekunan, dari wajan panas, dan tangan yang tak pernah lelah. Ketika seseorang bertanya bagaimana ia bisa sukses, Roni hanya menjawab sederhana, "Aku hanya terus bekerja, hari demi hari, tidak berhenti, walau pelan." Beberapa bulan kemudian, gerobak tua itu diparkir di depan sebuah ruko kecil yang baru mereka sewa. Cat putih di dinding masih basah. Ibu Roni tersenyum, matanya berkaca-kaca melihat nama besar di atas pintu masuk. Nasi goreng Roni, asli resep ibu. Orang-orang desa yang dulu menertawakan, kini datang untuk membeli. Mereka duduk di kursi plastik, menikmati setiap suapan sambil berdecak kagum. "Enak banget. Nggak nyangka bisa sebesar ini. Aku dulu kira cuma main-main." Roni hanya tersenyum. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya membuktikan bahwa kata-kata buruk tidak bisa menghentikan orang yang terus melangkah. Pada malam itu, ketika warung sudah tutup, Roni berdiri di depan pintu, memandang lampu ruko yang mulai redup. Angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Ibunya menghampiri dan berdiri di sampingnya. "Kamu sudah berhasil, nak." Roni menggeleng pelan. "Belum, Bu. Ini baru awal. Masih banyak yang harus dikerjakan." Ibunya tersenyum bangga. Di bawah langit desa yang tenang, Roni merasakan sesuatu dalam dadanya. Harapan. Ia bukan anak yang pintar di sekolah. Ia belum punya ijazah. Tapi dia punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketekunan. Dan itu telah mengubah hidupnya. Roni duduk di depan rumah ketika matahari mulai turun. Udara sore terasa hangat. Ayam-ayam mulai kembali ke kandang, dan suara anak-anak kecil terdengar dari kejauhan. Hari itu, pikirannya dipenuhi satu hal, keberanian untuk memulai. Ia menatap ibunya yang sedang mencuci piring di dapur kecil. Air keran menetes pelan. Suara wajan beradu dengan piring terdengar seperti irama yang akrab. Roni memberanikan diri mendekat, berdiri di samping ibunya. "Bu," katanya pelan, "kita coba jualan, biar kecil dulu." Ibunya berhenti. Tangannya terhenti di atas piring yang masih berbuih sabun. Ada keraguan di wajahnya. Ia menatap anaknya lama,
Mencari keyakinan dalam mata yang masih sangat muda itu. Kita nggak punya apa-apa, Ron. Mau mulai dari mana? Dari apa yang kita punya, Bu? Jawab Roni cepat. Kita punya resep. Kita punya wajan. Kita punya semangat. Itu cukup. Kata-kata itu sederhana. Tapi suara Roni penuh keyakinan. Ibunya perlahan mengangguk. Tidak karena ia yakin segalanya akan mudah, tapi karena ia melihat sesuatu dalam diri anaknya. Cahaya kecil yang tak boleh dipadamkan. Mereka meminjam gerobak tua milik tetangga, Pak Budi. Gerobak itu sudah lama tak terpakai. Catnya mengelupas, rodanya berdecit ketika didorong. Tapi bagi Roni, itu bukan gangguan. Itu kesempatan. Mereka mengecat ulang seadanya dengan cat merah murah yang dibeli dari toko kecil. Hasilnya tidak sempurna, warnanya belang, mengering tidak rata, tapi itulah harapan mereka. Malam pertama di pinggir jalan dekat pasar malam, angin dingin membawa musik dangdut dari panggung hiburan. Lampu warna-warni berkelip-kelip. Roni berdiri di belakang wajan, ibunya di samping. Api menyala. Minyak mendesis, aroma bawang putih dan kecap manis menyebar ke udara. Namun malam itu hanya 2 porsi terjual. 2 orang membeli karena penasaran. Mereka makan sambil berdiri, lalu pergi tanpa banyak bicara. Roni tidak kecewa. Ia tersenyum. Wajahnya penuh semangat. Besok akan lebih banyak, katanya. Besoknya 5 porsi terjual, lalu 10. Minggu berikutnya puluhan. Setiap malam ia mengipasi wajan dengan tangan yang mulai terbiasa panas. Keringat mengucur dari pelipis, namun ia tidak pernah mengeluh. Meski baju yang dipakainya lusuh dan gerobaknya reyot, semangatnya membara seperti api di bawah wajan. Roni terus mencoba hal baru setiap malam. Ia mencampur sambal khas buatan ibunya, menebalkan telur 2 lapis agar terasa lebih mewah, membuat kecap manis sendiri dari resep sederhana. Ia bekerja tanpa kenal lelah. Kadang hujan turun deras, tapi ia tetap berdiri di sana, merapatkan plastik penutup gerobak, dan tetap memasak. Kadang angin malam dingin menusuk tulang, tapi ia tetap tersenyum pada pelanggan. Orang mulai penasaran. Nasi goreng anak desa itu enak banget. Coba deh, pedasnya pas. Telurnya tebal, kayak makan di restoran. Mereka datang membawa teman, lalu teman membawa keluarga. Dari hanya 2 porsi, kini Roni sering kewalahan. Lampu kecil di atas gerobak berkelap-kelip menyinari antrean yang mengular. Orang berdiri menunggu sambil menggosok tangan karena udara malam. Suara wajan beradu dengan spatula menjadi musik yang menenangkan. Dalam waktu sebulan, pelanggan mengantre. Nama nasi goreng Roni mulai menyebar ke desa sebelah. Ada yang datang naik motor, ada yang mengirim pesan lewat tetangga, ada yang sengaja datang hanya untuk mencoba karena mendengar cerita. Gerobak butut berubah menjadi 2. Roni mempekerjakan anak-anak muda desa yang dulu hanya nongkrong di pos ronda. Mereka tertawa, kadang bercanda, tapi ketika wajan panas menyala, semua serius. Ada yang bertugas memotong bawang, ada yang mengaduk kecap, ada yang membungkus. Roni mengajari dengan sabar, bukan sebagai bos, tapi sebagai teman. Dan tak lama, gerobak itu jadi 3. Setiap malam, 3 titik berbeda di desa diterangi aroma nasi goreng yang sama. Orang-orang mulai mengenal rasa itu. Pedas yang pas, manis yang lembut, telur 2 lapis, sambal rahasia. Anak-anak membawa uang jajan untuk membeli seporsi kecil. Buruh bangunan yang pulang larut malam, mampir membeli untuk makan bersama keluarga. Sopir truk berhenti jalan hanya untuk menikmati piring panas sebelum kembali bekerja. Roni bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bangun pagi untuk belanja bahan, siang untuk mempersiapkan, sore untuk memasak, malam untuk menjual. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika tangannya melepuh, ketika tubuhnya lelah, ia tetap menatap wajan dengan mata yang menyala. Selama ada api di wajan, hidupku tidak padam, katanya pada ibunya suatu malam sambil tersenyum.
Rumah mereka yang dulu gelap kini menjadi terang. Mereka membeli lemari es kecil dari hasil jualan, lalu membeli kompor tambahan, lalu sebuah motor bekas untuk mengantar bahan. Orang-orang desa mulai berubah cara pandang. Anak itu benar-benar hebat. Awalnya aku meremehkan, tapi ternyata dia serius. Lihat antreannya. Masya Allah. Mereka tak lagi mengejek. Mereka membantu, menyebarkan cerita, mengajak pembeli. Ada kebanggaan di mata warga ketika melihat gerobak merah itu di tepi jalan. Mereka merasa bagian dari kesuksesan itu. Suatu malam, seorang pelanggan setia datang sambil membawa kotak makanan. Ini buat kamu, Ron. Aku suka banget nasi gorengmu. Terus semangat ya. Roni menerima dengan mata berkaca. Dalam kotak itu ada kue bolu sederhana. Tapi maknanya besar. Penghargaan. Setiap hari, semakin ramai. Suara tawa bercampur dengan bunyi spatula beradu wajan. Aroma bawang dan kecap memenuhi udara. Lampu-lampu jalan bersinar lembut, menerangi antrean yang tak pernah putus. Kadang sampai larut malam, tapi Roni tetap berdiri, melayani dengan senyum. Dalam 2 bulan, penghasilannya naik drastis. Ia membeli gerobak baru dari kayu yang lebih kuat. Roda yang tidak berdecit. Gerobak lama masih dipakai, penuh kenangan. Tapi Roni tahu, ia sedang tumbuh. Usaha kecil itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, ketika menghitung uang bersama ibunya, mereka terdiam. Bu, Roni berbisik. Ini puluhan juta dalam seminggu. Ibunya menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kamu berhasil, Nat. Tapi Roni hanya menggeleng. Belum, Bu. Ini baru permulaan. Aku mau lebih banyak lagi. Bukan buat kaya sendiri. Buat kita, buat teman-teman yang kerja, buat desa. Dia menutup buku catatan, menghela napas. Aku mau buktikan kalau usaha kecil bisa jadi besar. Asal dikerjakan dengan hati. Malam itu ia kembali ke warungnya. Api menyala, wajan berdesis, dan aroma nasi goreng memenuhi udara. Antrean panjang menunggu, seperti biasa. Roni mengangkat spatula dan mulai memasak. Gerobak mungkin butut, baju mungkin lusuh, tapi semangatnya membara, lebih kuat daripada api manapun. Dan dari tepi jalan desa kecil itu, seorang anak 14 tahun yang belum lulus sekolah mengubah hidupnya. 1 piring nasi goreng demi 1. Malam itu, langit desa diterangi lampu kuning temaram dari tiang listrik. Suara musik dangdut dari warung tetangga terdengar samar, bercampur dengan aroma bawang putih, kecap manis, dan telur yang dipukul di atas wajan panas. Derit spatula dan suara api yang menyala menjadi irama yang akrab setiap malam. Di balik semua itu, berdiri seorang anak muda berusia 14 tahun, dengan tubuh kecil tapi bahu yang kuat. Namanya Roni. Ia tidak lagi sendirian. Pemuda-pemuda kampung yang dulu sering mengejeknya kini berdiri di sampingnya dengan celemek di pinggang. Mereka membantu memotong bawang, mengaduk kecap, membungkus pesanan, dan menipasi arang. Tidak ada lagi cemoohan, tidak ada lagi tawa mengejek. Yang ada hanya kerja keras, usaha, dan kebanggaan. Setiap hari, aroma nasi goreng memenuhi jalan desa. Bau itu bukan sekadar bau makanan. Itu harapan, perjuangan, dan doa yang menguap bersama asap panas dari wajan besar. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa uang koin di tangan, meminta seporsi kecil untuk bekal makan malam. Orang dewasa datang naik motor, menunggu sabar sambil berbincang. Bahkan orang yang lewat pun sering berhenti, karena tidak kuasa menahan harumnya. Malam minggu adalah malam paling sibuk. Jalan yang biasanya sepi berubah seperti pasar malam. Lampu warung-warung menyala terang, asap membubung ke langit, suara kendaraan lewat bersahutan. Dan antrean di depan warung Roni mengular panjang, dari ujung jalan sampai dekat lapangan. Ada yang berdiri, ada yang duduk di bangku plastik, ada yang menjinjing kantong belanja sambil menunggu pesanan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Roni tersenyum sambil mengipas wajan besar. Wajahnya berkeringat, bajunya basah oleh uap,
tapi matanya berbinar. Tangan kecilnya sangat cekatan. Saat satu wajan selesai, wajan lain sudah menunggu. Telur pecah, bawang putih dilempar, nasi mengepul, kecap dituangkan dalam putaran yang sempurna. Semua gerakannya seperti tarian yang sudah dihafal bertahun-tahun. Keuntungan mulai tak terhitung. Setiap malam uang masuk ke kotak kecil di samping kompor. Ketika dihitung, jumlahnya membuat ibunya terdiam, lalu tersenyum, kemudian menangis pelan. Dalam seminggu, mereka mampu meraup puluhan juta rupiah. Sebuah angka yang dulu terasa mustahil bagi keluarga sederhana yang tinggal di rumah papan. Bukan karena pendidikan tinggi, bukan pula karena modal besar. Semua lahir dari ketekunan. Malam itu, ketika warung hampir tutup dan orang-orang pulang dengan perut kenyang, seorang pelanggan bertanya pada Roni sambil mengikap helm di motornya. "Ron, bagaimana kamu bisa sukses begini? Apa rahasianya?" Roni mengangkat spatula yang masih mengkilap oleh minyak dan menjawab tanpa ragu. "Aku hanya terus bergerak, meski pelan. Yang penting, tidak pernah berhenti." Jawabannya sederhana, tapi semua orang tahu. Kalimat itu lahir dari luka, ejekan, dan kerja keras yang panjang. Dari gerobak tua yang pernah didorong sendirian di malam dingin. Dari harapan kecil yang tumbuh menjadi pohon besar. Kini gerobaknya tak lagi butut. Ia membangun warung permanen di pinggir jalan, tidak jauh dari tempat gerobak itu dulu diparkir. Dindingnya dicat warna krem, jendelanya besar, dan di dalamnya ada meja stainless dan wajan raksasa. Dari luar terlihat rapi, bersih, dan nyaman. Tapi tetap sederhana, sesuai jiwanya. Di atas pintu tergantung papan kayu sederhana. Tidak mewah, tidak besar, tapi penuh makna. Tulisan di atasnya dibuat dengan huruf tebal. Nasi goreng ketekunan, Roni. Papan itu seperti bendera kemenangan. Orang yang lewat akan berhenti dan membaca. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk, ada yang masuk tanpa berpikir panjang. Setiap huruf di papan itu bertuliskan cerita perjuangan anak desa yang selalu diremehkan. Dan kini, orang-orang yang dulu mencibir, meremehkan, atau menertawakan mulai terpukau. Beberapa datang ke warung, duduk di kursi plastik yang tertata rapi, dan memesan satu piring nasi goreng panas. Mereka mengunyah pelan, menatap Roni yang bekerja, lalu mengusap keringat di dahi. Aku dulu kira dia cuma bercanda. Lihat sekarang, luar biasa. Siapa sangka anak ini bisa begini? Tidak ada nada iri dalam suara mereka, hanya kekaguman. Karena mereka melihat sendiri bagaimana semuanya dimulai. Dari gerobak tua yang catnya mengelupas, dari baju lusuh, dari cibiran. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Yang ada hanya tangan yang tidak berhenti bekerja. Warung Roni menjadi tempat berkumpul, tempat berbagi cerita, tempat anak-anak belajar tentang kerja keras, bukan dari buku, tapi dari melihat langsung. Pemuda kampung yang dulu menganggur, kini punya pekerjaan. Mereka tersenyum bangga setiap malam ketika warung penuh. Kadang Roni berdiri di luar, memandang jalan desa. Angin malam sejuk, suara jangkrik terdengar dari sawah. Lampu warung menyinari papan nama. Ia teringat masa ketika ia berjalan membawa bawang dari warung, sambil mendengar orang-orang berbisik. Mana bisa hidup cuma dari nasi goreng? Kini, bisikan itu telah berubah. Hebat ya, cuma dari nasi goreng. Bisa jadi besar begini. Namun bagi Roni, kesuksesan bukan uang, bukan warung, bukan antrean panjang. Kesuksesan adalah melihat ibunya tersenyum setiap pagi. Melihat teman-temannya bekerja dengan bangga. Melihat desa kecilnya menjadi ramai oleh aroma yang ia ciptakan. Ia masih muda, belum lulus SD, tapi ia sudah mengerti satu hal yang banyak orang dewasa belum paham. Kesuksesan tidak selalu butuh ijazah. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mulai, dan ketekunan untuk terus berjalan ketika yang lain menyerah. Setiap malam sebelum tidur,
Roni menatap langit-langit kamarnya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh. Ia memejamkan mata sambil mengingat suara api, aroma kecap, dan wajah-wajah yang tersenyum setelah makan. Dan ia tahu, ini baru awal. Masih banyak jalan di depan. Banyak cita-cita yang belum tersentuh. Tapi ia tidak terburu-buru. Ia akan terus bergerak, meski pelan. Yang penting, tidak pernah berhenti. Di desa kecil itu, di pinggir jalan yang dulunya sepi, kini ada sebuah warung sederhana dengan papan nama yang bersinar di bawah lampu malam. Nasi goreng ketekunan, Roni. Dan setiap hurufnya adalah bukti bahwa mimpi bisa tumbuh dari wajan, dari keberanian sederhana, dari hati yang tidak menyerah.